Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Gini, coba bayangin betapa luasnya negara kita, Indonesia. Saking luasnya negara kepulauan ini, yang namanya meratakan akses pendidikan dari ujung ke ujung itu, wah, susahnya minta ampun. Gak gampang sama sekali. Nah, hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng, gimana sih caranya kita bisa ngejembatanin jurang pendidikan ini? Dan kita juga bakal bahas gimana satu solusi digital offline yang cerdas ternyata benar-benar jadi kunci buat nyempurnain bantuan alat-alat canggih dari pemerintah di Papua. Penasaran kan? Yuk, langsung kita mulai. Tapi sebelum kita pusing bahas data, kita dengerin dulu deh cerita dari penyanyi Noella Mikelia. Waktu SD, dia punya pengalaman pindah sekolah dari Wamena di Papua ke Salatiga di Jawa Tengah. Dan dari pengalaman pribadinya itu, dia bilang kalimat yang ngena banget. Sangat ada ketimpangan. Singkat, tapi jelas banget kan? Ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas, tapi realitas sehari-hari yang harus dihadapi langsung oleh anak-anak bangsa kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ketimpangan pendidikan di Indonesia. Nah, ketimpangan yang kita omongin ini bukan cuma soal satu atau dua sekolah yang kebetulan kurang guru. Enggak, ini jauh lebih kompleks. Di banyak daerah pedalaman, buat sampai ke sekolah aja tuh perjalanannya luar biasa berat. Bayangin ya, anak-anak dan para guru mesti jalan kaki berjam-jam nembus hutan atau naik perahu kecil buat nyebrang sungai. Terus pas udah sampai, seringnya ruang kelasnya rusak, fasilitas minim banget, dan buku pelajaran aja langka. Coba pikir deh. Gimana kita bisa ngarepin anak-anak ini punya hasil belajar yang maksimal kalau kondisi dasarnya aja udah seberat ini? Lanjut ke bagian kedua, tantangan geografis tanah Papua. Sekarang coba kita bandingin kondisinya. Di Pulau Jawa, internetnya wus-wus, gawai ada di mana-mana. Pas pandemi kemarin aja, sekolah-sekolah di Jawa bisa lumayan cepet adaptasi belajar online. Tapi di Papua, wah itu beda cerita. Daratannya luas banget, pegunungannya tinggi, hutannya sangat lebat. Akibatnya, sinyal internet di sana minim banget. Bahkan listrik juga sering bayar petet. Nah makanya, ngasih solusi full internet di Papua itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Pertama, ngebangun infrastruktur internet di sana itu biayanya mahal dan butuh waktu lama banget. Kedua, dan ini yang bikin khawatir, ngasih internet terbuka itu rawan banget disalahgunain. Bukannya buat belajar, koneksi internet malah bisa dipakai buat hal-hal negatif, kayak judi online, akses konten porno, atau ya cuma dihabiskan buat nonton pertandingan sepak bola terus-terusan. Jadi, kita butuh solusi yang jauh lebih aman dan tepat sasaran. Masuk ke bagian ketiga, perangkat keras saja tidak cukup. Tentu aja pemerintah kita nggak tinggal diem ngelihat situasi ini. Mereka udah gerak cepat kirim berbagai bantuan teknologi tingkat tinggi ke wilayah Papua. Contohnya nih, baru-baru ini di 4 sekolah di Manokwari, pemerintah udah ngirim laptop, komputer, perangkat internet Starlink, dan yang paling canggih, papan interaktif digital atau biasa disebut IFP. Ini langkah yang top banget sih, karena bawa infrastruktur modern langsung ke sekolah-sekolah di daerah terpencil. Tapi tunggu dulu, muncul pertanyaan penting nih, apakah ngasih perangkat keras yang super canggih begini aja udah cukup buat bikin anak-anak belajar? Ibaratnya gini, kamu dikirimin TV layar datar paling canggih di dunia ke rumahmu. Tapi di rumah nggak ada antena, nggak ada langganan TV, nggak ada kaset film. Terus apa yang terjadi? Ya jelas nggak bisa dipakai buat nonton kan? Nah, sama persis kayak iPad yang harganya puluhan juta itu. Pada dasarnya, itu cuma layar kosong kalau nggak ada isinya. Kalau guru-guru di pedalaman nyalain layarnya tapi nggak ada koneksi internet buat download materi pelajaran, ya alat canggih itu jadi pajangan doang, sama sekali nggak berguna buat ngajar. Perangkat keras sekeren ini butuh nyawa, dan nyawanya itu ya konten pelajaran. Ini membawa kita ke bagian keempat, solusi digital tanpa akses internet. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngasih konten pendidikan yang lengkap ke alat canggih tadi di daerah yang susah internet sekaligus menghindari resiko penyalahgunaan internet terbuka? Kenalin nih bintang utamanya, Kipin IFP. Ini bukan sekedar aplikasi biasa, tapi sebuah terobosan offline yang benar-benar tinggal colok aja. Kipin IFP ini jenius banget karena bisa ngubah layar EFP kosong dari bantuan pemerintah tadi jadi perpustakaan digital raksasa seketika. Dan asiknya, nggak perlu nyambung internet sama sekali. Jadi ini jawaban yang pas banget buat ngatasi masalah internet yang mahal dan rawan tadi. Biar kebayang skalanya gini, begitu Kipin IFP ini dipasang, guru dan murid langsung dapat akses ke lebih dari 5.000 buku pelajaran resmi yang sesuai kurikulum. Ditambah lagi ada 2.000-an video pendidikan, 500 lebih komik literasi, sampai game-game interaktif buat latihan soal. Dan yang terpenting, semua konten ini 100% aman. Semuanya dikurasi khusus buat pendidikan, dari prasekolah sampai SMA, jadi nggak ada celah buat siswa kepapar hal-hal negatif dari luar. Semua materi langsung ada di ujung jari mereka. Dan dari semua kehebatan tadi, ada satu angka yang wajib kamu ingat. 0.
Betul, 0. Butuh persis 0 byte kuota internet supaya ribuan buku dan video ini bisa diakses dengan lancar. Nggak ada lagi tuh ceritanya keluhan video buffering, atau alasan nggak bisa belajar gara-gara cuaca buruk bikin sinyal hilang. Ini benar-benar mandiri tanpa perlu koneksi apapun. Kamu mungkin mikir, wah pasti ribet nih cara pakainya buat guru-guru di pedalaman. Jangan salah, ini dirancang super gampang. Cuma butuh 3 langkah. Colokan USB Kipin IFP ke layarnya, install aplikasinya sekali aja, beres deh, tinggal jalanin kontennya. Bukti nyatanya udah ada nih di SD Impress 20 Nuni. Sekarang guru-guru di sana gampang banget bikin suasana kelas jadi hidup pakai ribuan media belajar di IFP mereka. Bener-bener muter balik keadaan 180 derajat. Kita sampai di bagian kelima, Kipin IFP menyempurnakan bantuan pemerintah. Kalau kita tarik benang merahnya dari awal, intinya adalah soal pemberdayaan yang saling melengkapi. Pemerintah udah inisiatif ngasih perangkat keras canggih berupa IV. Nah, Kipin IV ini yang masuk buat ngasih nyawa berupa konten offline-nya. Dengan menggabungkan keduanya, kita memastikan investasi miliaran rupiah dari negara ini nggak sia-sia dan pasti jalan setiap hari di sekolah-sekolah daerah 3T. Singkatnya, Kipin IV benar-benar jadi penyempurna bantuan IV pemerintah di Papua. Ini mengubah benda mati jadi sumber ilmu tanpa batas yang terjangkau dan pastinya aman banget. Sebagai penutup sesi explainer kita, coba renungin pertanyaan ini deh. Kalau hari ini aja kita udah punya kombinasi solusi yang tepat, perangkat keras canggih digabungin sama perpustakaan offline bebas risiko, kira-kira seberapa cepat kita bisa wujudin mimpi kesetaraan pendidikan buat anak-anak seperti Noella di seluruh penjuru Nusantara? Solusinya udah ada di depan mata nih, sekarang tinggal gimana kita ngegas pemerataannya aja. Oke, sekian bedah topik kita kali ini. Makasih banyak udah nemenin bahas isu penting ini, dan sampai jumpa di explainer seru kita selanjutnya.